untuk menyatakan berhenti. Orang berkomunikasi itu kan perlu ya etika, perlu satu keadaban. Ya. Dan dalam konteks ini banyak yang tidak siap ya di tengah adaptasi terhadap dunia digital yang luar biasa itu. Ya. Banyak yang tergopoh-gopoh, bahkan mungkin larut dalam perilaku kolektif. Oke. Kalau movement itu basisnya kan kesadaran, tetapi kalau kolektif, perilaku kolektif itu penularan. Nah, banyak yang kemudian terlibat dalam perilaku kolektif, tertular. Contohnya misalnya kalau kita lihat ada hoax, ada hate speech, ya, ada mungkin misinformasi, disinformasi dan sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, di era banjir informasi, perang persepsi dan dominasi algoritma digital, literasi publik tidak lagi sekedar mampu untuk membaca dan memahami informasi, tetapi juga bisa memilah kebenaran, memahami konteks, serta mengendalikan emosi di tengah arus komunikasi yang sangat cepat. Indonesia menghadapi tantangan besar di mana tingkat penetrasi internet dan media sosial ini meningkat drastis, tetapi belum sepenuhnya diiringi dengan kematangan literasi komunikasi publik. Akibatnya ruang digital kita sering dipenuhi disinformasi, polarisasi, manipulasi opini, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam situasi ini, pendidikan komunikasi menjadi pondasi penting, bukan hanya untuk melahirkan komunikator profesional, tetapi juga masyarakat yang kritis, rasional, dan tahan terhadap operasi persepsi maupun cognitive warfare. Di sisi lain, komunikasi strategis pemerintah juga diuji ya teman-teman, apakah negara masih mampu menjelaskan kebijakan secara jernih, membangun kepercayaan publik, dan memenangkan narasi di tengah kompetisi informasi yang semakin brutal. Untuk mendiskusikan isu ini telah hadir bersama kami di Secret Story Podcast. Sudah ada Prof. Gun-Gun Herianto dan juga Prof. Atwar Bajari. Terima kasih Bapak sekalian sudah Sama-sama, menyempatkan Mbak hadir. Naura, Oke, Prof. baik. Atwar. Sore Prof, luar biasa nih. Saya ngeri. Senang saya ketemu beliau. Ketemu lagi senang ya Prof. Oke, baik. Nah, sebelum lebih jauh ya Prof, diskusi kita hari ini, mungkin dari Prof. Gun-Gun dan Prof. Atwar ini bagaimana melihat fenomena persoalan komunikasi di Indonesia hari ini? Mungkin Prof. Gun-Gun dulu. Oh, beliau ahlinya. Iya, memang ya ini mohon maaf Prof. Atwar mendahului. Indonesia memiliki tantangan besar ya, terutama dalam konteks pengelolaan komunikasi. Ada era ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang menguat akibat beberapa faktor. Faktor pertama tentu ekosistem ya, komunikasi yang berubah cepat. Antara lain masuknya digital yang luar biasa. Perubahan pola menjadi many to many communications dari banyak ke banyak orang, dan itu menyebabkan keberlimpahan ya dalam konteks komunikasi, termasuk di dalamnya adalah informasi. Faktor yang kedua tentu ini juga yang jadi tantangan adalah soal kesiapan aktor-aktor yang terlibat dalam komunikasi. Contohnya misalnya soal manajemen privasi komunikasi. Karena bagaimanapun orang berkomunikasi itu kan perlu ya etika, perlu satu keadaban. Dan dalam konteks ini banyak yang tidak siap ya di tengah adaptasi terhadap dunia digital yang luar biasa itu. Banyak yang tergopoh-gopoh, bahkan mungkin larut dalam perilaku kolektif. Kalau movement itu basisnya kan kesadaran, tetapi kalau kolektif, perilaku kolektif itu penularan. Nah, banyak yang kemudian terlibat dalam perilaku kolektif, tertular. Contohnya misalnya kalau kita lihat ada hoax, ada hate speech, ya, ada mungkin misinformasi, disinformasi dan sejenisnya. Itu karena memang banyak yang perilakunya itu bukan karena basis kesadaran, tapi karena ketertularan.
Nah, faktor lain adalah tentu kita bisa melihat ada hal-hal yang perlu dimitigasi. Contohnya misalnya mereka yang berada di posisi opinion leader, opinion maker, ya kan? Iya. Contoh misal aktor-aktor yang memberi public statement dari pemerintah, betul ya? Itu kan pasti menjadi newsmaker, bukan hanya di media mainstream, tapi juga bisa di media sosial dan lain sebagainya. Dan ini perlu semacam protokol yang memadai ya, supaya kemudian tidak menjadi stimulan opini yang justru polemik ya di tengah masyarakat. Sebenarnya bukan hanya aktor pemerintah, tapi juga aktor supra dan infrastruktur lainnya. Kan ada supra atau eksekutif, legislatif, yudikatif. Di infrastruktur ada media tentu, kemudian ada partai politik, kemudian ada kelompok kepentingan seperti ormas-ormas besar ya, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kemudian ada kelompok penekan seperti misalnya NGO. Dan tentu yang terakhir adalah figur atau tokoh. Contohnya adalah tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang opininya itu pasti punya efek domino. Begitu. Baik Prof. Berarti ini juga terkait menyangkut banyak aktor-aktor komunikasi juga ya, khususnya di pemerintahan ya Prof. Ya. Kalau dari Prof Atmar bagaimana melihat fenomena komunikasi di Indonesia hari ini Prof? Ya saya kira konsepnya Prof Gun-Gun tuh sebagian besar itu yang harus menjadi fokus perhatian ya. Kelihatannya kita itu gagap menghadapi situasi saat ini ya. Gagap dalam pengertian bukan hanya gagap di ruang publiknya. Kayaknya para profesor pun gagap juga gitu menghadapi situasi seperti ini. Karena sepertinya ini konsep-konsep yang selama ini diagung-agungkan tentang ruang publik, komunikasi publik yang dulu mungkin dilahirkan dari konsep-konsep media mainstream dengan gatekeeper yang paling kuat itu ada pada figur gitu, sekarang sudah berubah total karena tadi seperti dikatakan bahwa siapapun bisa bicara, siapapun bisa membroadcast, siapapun bisa mengambil peran, dan itu akhirnya lalu lintas komunikasi begitu crowded gitu, sehingga akan sangat bukan menyulitkan ya, kita mungkin harus secara sadar dan sabar menyusun protokol-protokol komunikasi yang dibutuhkan oleh semua pihak gitu. Bagaimanapun boleh gagap dalam beberapa periode ya, tapi selanjutnya publik itu harus diedukasi gitu. Ya termasuk juga para elit politik harus diedukasi juga gitu ya. Karena apa? Karena kan mereka yang memegang posisi kunci dalam pengelolaan negara. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana menyusun. Ya boleh dibilang semacam protokol, kan kita sekarang gembar-gembor. Ini etika komunikasinya gimana sih gitu. Nah, itu yang harus selalu secara sabar disusun dan dikembangkan, saya kira. Itu penting gitu. Baik Prof. Nah, tapi Prof Gun-Gun, mengapa tingkat akses informasi masyarakat di Indonesia ini ya tidak selalu berbanding lurus gitu dengan kualitas literasi publik? Itu gimana Prof? Ya, memang ada gap. Realitasnya ada gap. Mungkin lebih tepatnya ada disparitas juga. Ya, misalnya antara desa kota, atau antar strata pendidikan, atau antar mereka yang punya kepentingan yang disebut dan kelompok-kelompok kepentingan, ada gap. Sehingga akses terhadap informasi seringkali tidak berbanding lurus dengan peningkatan literasi. Contohnya misalnya tadi udah disebut, misalnya hampir seluruh data menunjukkan penetrasi internet di Indonesia sangat tinggi. Mungkin satu di antara negara yang sangat tinggi dibanding negara-negara yang ada ya, tingkat penetrasi internetnya. Data We Are Social, data APJI kan menunjukkan itu semua. Tetapi kemudian gapnya itu dengan literasi. Contohnya literasi informasi, literasi digital, literasi politik. Bagaimana misalnya tadi saya setuju dengan Prof Atmar soal kegagapan komunikasi pada saat misalnya jelang pemilu gitu ya. Banyak muncul di berbagai media sosial informasi yang sebenarnya harusnya itu ada semacam saringan
gitu ya. Oke, filter. Filter kenapa? Karena ya kalau di share itu tentu menyebar kebencian. Tetapi kan karena untuk kepentingan politik, kemudian justru di share mulai dari kelompok terkecil di WA group sampai di media sosial Media yang bisa sosial. diakses oleh siapapun. Oke. Posisi ini yang disebut paradoks ya. Literasi itu kan komponennya 3 kalau kita pakai Bernard Crick ya. Oke. Issue on citizenship itu knowledge, skill, sama sikap. Warga berdaya itu kan basis dari knowledge, skill, sama sikap Ya. untuk mengakses, kemudian menguatkan informasi dan membuat dia berpartisipasi dalam apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satunya contohnya adalah kebijakan publik Betul. yang memapar mereka. Bagaimana caranya mereka biar lebih kritis kan begitu, Ya. termasuk informasi-informasi yang memapar mereka. Contoh nih misalnya ada informasi tentang board of peace gitu ya. Nah harusnya kan dicari tahu dulu board of peace itu apa, Apa, ya. kemudian kenapa konteksnya pemerintah masuk di board of peace, Betul. kemudian apa respons pemerintah ketika ada resistensi tentang board of peace, sehingga kemudian ada semacam komparasi ya. Boleh melakukan semacam kritik tetapi tentu harus yang menjadi basis itu adalah knowledge-nya dulu gitu. Oke. Jangan sampai kemudian orang tiba-tiba langsung lompat pada kritik tetapi kemudian basis pemahaman tentang itu tidak ada. Tidak ada. Ini contoh aja. Contoh lain adalah misalnya soal ya saya pikir banyak ya kebijakan baik pemerintah maupun dari mungkin dinamika yang terjadi di masyarakat lainnya, bukan hanya aktor pemerintah maksud saya, yang perlu dikritik. Oke. Contohnya misalnya ya, ketika ada perilaku kolektif yang merenggut nyawa misalnya orang, padahal itu sebenarnya basisnya itu harusnya sportivitas, contohnya seperti bola gitu kan, sampai orang kemudian tawuran, itu kan tetap harus dikritik. Dan sangat menyejarah misalnya konfliknya itu kan, itu harus ada solusi. Nah, saya yakin perilaku kolektif yang muncul di situ, Prof. Atwar, itu salah satunya ya karena penularan tadi, ya, dan itu diperkuat resonansinya, gaungnya itu oleh media sosial. Betul. Ya. Ya, mungkin ingat juga kasus Surabaya, bagaimana mahasiswa Papua di Surabaya memicu misalnya perdebatan soal gesekan yang ada unsur dianggap ya diskriminasi, dan itu memicu perilaku kolektif di Manokwari gitu. Masih ingat ya? Dan itu berbahaya sekali ketika misalnya warga dengan warga dihadap-hadapkan, apalagi kalau sudah bicara kesatuan, negara kesatuan, Republik Indonesia. Nah, basisnya itu kan harusnya ada yang disebut dengan semangat kebersamaan atau semangat kekitaan, kalau Ed Zioni bilang itu komunitarianisme. Nah, itu yang harusnya dikuatkan lewat informasi. Kan komunikasi itu membangun understanding, ya kan, membangun respect, membangun goodwill gitu ya. Tapi ada satu yang mungkin harus kita jadiin juga penting bagi kita, itu damage control, mengontrol potensi kerusakan. Itu. Oke, baik Prof. Nah, kalau seperti itu ya Prof, tadi kan terkait juga seperti disinformasi gitu kan, dan hoax juga itu kan juga termasuk. Kalau misalkan untuk hoax dan disinformasi ini seberapa besar sih ancamannya terhadap ya stabilitas sosial gitu ya, serta legitimasi kebijakan pemerintah, Prof? Ya, hoax itu tentu akan berdampak signifikan jika kemudian tidak ada orang-orang yang punya tanggung jawab bersama untuk kemudian mencegah penularan hoax itu masif. Karena ingat nggak, ini kan teori lama nih, ya Joseph Goebbels ya, yang menjadi menterinya Hitler, Adolf Hitler, katakan kebohongan berulang-ulang maka kebohongan itu akan jadi kebenaran. Iya kan, Prof? Iya, betul. Nah, bayangkan kalau hoax itu terus bukan lagi ribuan ya, bisa jutaan apalagi kali. ini Inggris bisa bakar-bakaran juga, waktu Prancis itu Prancis juga demikian. Hampir semua, bukan soal
negara ini maju tidak maju, Oke. tapi soal bagaimana trigger hoax itu menyasar manipulasi psikologis orang, dan Yeah. itu kemudian kalau terus menerus diomongkan, terus menerus diamplifikasi, Oke. itu bisa dianggap kebenaran. Betul. Dan ketika itu sudah dianggap kebenaran, orang kemudian rela melakukan apapun, itu berbahaya sekali. Makanya hoax itu ada hoax buster kan, Iya. ya kan. Kemudian ada juga upaya inisiatif berjejaring untuk melakukan literasi. Oke. Tujuannya untuk apa? Mencegah hoax. Termasuk juga ada sekarang ya kerja-kerja akademik seperti SNE ya, social network analysis, Iya. untuk apa mencari node hoax ini, Sebaran. ya kan, sebarannya. Iya, iya. Nah, ketika sebaran hoax ini kemudian bisa di petakan, kemudian kita bisa juga masuk menginisiasi cara-cara untuk bukan menghilangkan, kalau dihilangkan nggak mungkin, tapi meminimalisir dan menutup ruang gerak potensial Iya. yang bisa memasukkan hoax itu ke area yang punya daya ledak tinggi. Apa sih yang punya daya ledak tinggi itu? Isu agama, suku, Yap. ras, antar golongan, gitu. Iya, Betul. betul, Prof. Lalu kalau dari komunikasi pemerintah ya, Iya. Prof, ya. Kenapa banyak komunikasi pemerintah ini justru gagal dipahami oleh publik? Ya, meskipun pesan yang disampaikan itu sebenarnya ya cukup jelas secara substansi. Prof Atwar atau saya? Iya, Prof Gun Gun. Oh, oke. Dulu loh. Iya, Prof. Itu keahlian beliau. Kalau saya lihat begini ya, komunikasi pemerintah itu butuh yang disebut dengan desain yang lebih jelas. Oke. Bahasa teknokrasinya tadi udah disebut Pak Prof Atwar, yaitu protokol komunikasi kelembagaan pemerintah. Oke. Saya udah menulis di harian Kompas waktu itu soal protokol komunikasi ya. Nah, ini perlu untuk dipetakan karena ini kan membawa institusi pemerintah itu tidak mudah. Iya. Kan sekarang ada KSP, Oke. kantor staf presiden, ada Bakom, Ya. Badan Komunikasi Pemerintah. Kemudian di lain hal itu tentu ada kementerian-kementerian teknis, ya kan, yang tentu juga punya orang-orang komunikasi. Iya. Jadi saya melihat pertama harus ada protokol, kan ada 12 standar protokol komunikasi. Antara lain ya, kalau kita bahas semua kan panjang. Itu saya Antara lain adalah satu soal narasi pemerintah. Oke. Kemudian misalnya soal information role, peran informasi. Siapa sih yang harus jadi jubir, siapa yang harus jadi koki informasi, itu Oke. harus jelas. Iya. Contoh ya, penasehat presiden bidang komunikasi itu harusnya tidak jadi jubir, gitu. seringkali tertukar. Iya, oke. Namanya penasehat. Betul. Nah, itu information role, harusnya dia jadi koki informasi untuk presiden. Ya. High level dong, ya kan? Nah, jubir biar orang lain, gitu. Seharusnya beda itu perannya ya, Prof. Ya, terus yang boleh dan tidak boleh dilakukan, do and don't-nya dalam konteks standar nih, itu yang disebut protokol tuh. Kemudian aktor-aktor yang dilibatkan dan lain-lain, ini banyak nih soalnya. 12. Project orang komunikasi. Nah, itu saya setuju, jadi proyeknya Iskir untuk menyusunkan Boleh, protokol boleh, itu komunikasi kelembagaan. Nah, jadi harus ada protokol komunikasi kelembagaan. Contoh ya, di information role tadi, KSP itu yang mana? Bakom Bakom itu itu yang mana Oke. gitu. Kemudian Komdigi itu yang mana? Karena Jadi kan kalau orangnya juga ditukar terlibat dalam boleh. komunikasi. Dari Boleh KSP aja. pindah ke Bakom. Boleh aja, Boleh. Prof. Tukeran ya, Prof. Cuman siapapun yang mengisi harus punya memahami desain Ya. protokol ini, information role-nya seperti apa. Contoh ya, KSP itu atau kantor staf presiden itu harusnya menangani komunikasi politik presiden. Oke. Yang saya tadi sebut di Supra sama ke Infra untuk menguatkan program prioritas pemerintah. Iya. Di Supra itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif tuh ya. Di Infra yang tadi saya sebut 5. Nah, ini diperkuat melalui apa? KSP. Ya. Kenapa? Karena komunikasi politik ini perlu ditangani dengan baik. Oke. Nah, the bottlenecking ini kan ada di KSP. KSP. Iya kan?
harus kemudian menguatkan program prioritasnya presiden. Presiden, Ya. ansih gitu. ANSI. Presiden. Kan ingat ya, komunikasi presidensial itu karakternya kan direktif, Ya. memberi arahan, otoritatif, Oke. merepresentasikan kewenangan sama official resmi. Hmm. Nah, jadi 3 karakter komunikasi presidensial ini penanganannya harusnya ada di KSP. Oke. Dia tuh menjadi semacam apa namanya, orang yang menjaga, orang-orang yang menjaga apa yang akan keluar dari istana, gitu Dari ya, mulutnya Pak Presiden. narasinya Oke. presiden sebelum itu menjadi komunikasi publik. Ya. Karena kalau komunikasi publik, jubir-jubir menurut saya adanya di Bakom, Oh. gitu. Jadi Bagi-bagi tugasnya gitu. Ya. Ya, ya. Oke. jadi kalau komunikasi politik ada di KSP, komunikasi publik Itu di ada di Bakom. Bakom, gitu. Misalnya komunikasi publik di media, di Ya. media digital, kemudian lintas kementerian, lembaga dan daerah yang disebut KLD, Ya. itu adanya di Bakom. Untuk apa? Untuk menjembatani ego sektoral. Oke. Itu diorkestrasinya oleh Bakom. Hmm. Termasuk kementerian mungkin ya. Termasuk kementerian. Oh, Ini kementerian ada di masuk sini. situ. Oke. Kalau KSP itu khusus presiden. Presiden saja. Itu untuk kemudian menguatkan apa namanya program prioritas presiden, terutama dari sisi komunikasi politik. Komunikasi publik ada di Bakom, gitu. Ya, Nah, oke. sementara narasi-narasi harian, contohnya misalnya diseminasi segala macam itu nanti bisa ada di KPM. KPM tuh komunikasi media dan publik, Oke. ya. Komdigi. Oh itu. Oh, kayak Nah, Itu untuk atau di kementerian juga bisa. atau di kementerian teknis lainnya. Ya, ya. Kan sudah punya ada apa namanya humas-humas. Betul. Nah, tapi diorkestrasinya oleh Bakom, gitu. Ya. Kalau penanganan media homeless gimana? Nah, Cana aja itu. Prof. ya itu saya setuju, kemarin itu menurut saya ada kegagapan di awal ya. Ini sebenarnya soal membangun persepsi. Ya. Karena soal diksi yang dipakai gitu ya. Itu memang kecenderungan akan punya resistensi kalau dianggap itu direkrut Ya. gitu ya. Ya. Kan komunikasi sebenarnya bisa dilakukan dengan siapa saja. Betul. Iya kan, dengan homeless media, Yap. dengan mainstream media, itu sangat penting dilakukan. Oke. Tapi jangan pernah ada kesan bahwa mereka direkrut untuk dijadikan Corong. corong. Oke. Nanti bisa terkesan buzzer. Kan opini itu kan soal respon aktif terhadap stimulus, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, kalau kemudian konstruksinya keliru, itu bisa kemudian melahirkan persepsi negatif. Kan opini itu seperti air tenang. Ya. Ya, dia akan landai aja. Tapi kalau ada runtuhan, dia bisa jadi tsunami. Oke. Gitu, makanya penanganan komunikasi itu susah gampang. Jangan, Susah ini gampang. nih keyword penting nih. Jangan pernah posisikan komunikasi di wilayah pinggiran. Harus posisikan komunikasi di arus utama. Karena tidak ada negara demokrasi yang sukses menangani kebijakan kalau komunikasi kebijakannya buruk. Ini saya harus ulang. Iya. Jadi tidak ada negara demokrasi yang sukses mengimplementasikan kebijakan kalau komunikasi kebijakannya buruk. Makanya pemerintah harus memosisikan ya kerja-kerja komunikasi sama pentingnya dengan penyusunan kebijakan Oh, ini dan eksekusi pressure kebijakan. Iya. ya buat Ya. di atas sih. Sama seperti Prof. Atwar tadi bilang, karena kalau nggak ditangani bahaya. Iya. Nah, kan banyak orang-orang bagus komunikasi seperti di ISKI, ya kan? Betul, iya. Banyak sekali Banyak ahli, pakar-pakar, pakar, Prof. praktisi, ada akademisi yang tahu A sampai Z komunikasi. Diajak aja bicara, diajak aja berkolaborasi. Misalnya menyusun protokol komunikasi di tingkat high level. Yap. Istana, kemudian Kementerian Teknis juga kan perlu dibikin protokol turunannya. Ya. Ngacu aja pada standar-standar global tentang protokol. Iya. Ya, 12 standar itu udah Sudah 12 cukup, standar Sudah cukup seharusnya. ya. Berarti implementasinya belum gitu ya, Prof? Ya, belum terintegrasi, belum terorkestrasi sehingga banyak muncul persoalan yang Ya. sebenarnya dari hal-hal yang kecil, hal-hal elemen. Contoh ya, kan ketika beliau misalnya jadi jubir, saya yakin manajemen privasi komunikasinya kuat. Oke. Jangan sampai
wilayah personalnya lebih kuat dibanding wilayah institusinya gitu. Karena jadi jubir itu jadi pewajahan institusi, bukan pewajahan pribadi. Ya. Makanya harus menekan ego pribadinya. Kalau misalnya bilang ketika ada majalah ya kan, atau misalnya soal dulu Yang mana tuh? dimasak aja kan. Oh, iya. Ya kan babi dimasak aja. Itu penanganan Ini Iya. komunikasinya ini gaya ya, pribadi yang masuk ke ke ruang institusi. Iya. Oke. gitu. Maksud saya harus berdisiplin. Jadi berdisiplin tuh gini, tidak seluruh harus jadi penyaji, tapi harus juga ada orang-orang yang jadi koki informasi. Nah, staf ahli, tenaga ahli, ya kan, Oke. itu harus punya peran yang berbeda-beda. Jangan semua orang bisa bicara. Iya. Padahal mewakili misalnya karakter official, direktif, Betul. otoritatif. Bayangin kalau itu levelnya level presiden, komunikasi presidensial, bukankah itu akan melahirkan potensi ya Iya. yang disebut dengan paradoks komunikasi kalau kemudian penanganan komunikasinya tidak baik. Karena sebenarnya memang banyak juga ya Prof, mungkin kita melihat contoh-contoh komunikasi yang mungkin kalau misalnya kata netizen tuh kayaknya kurang pantas untuk disampaikan seperti itu kan, ada beberapa kali lah mungkin kita lihat dari pejabat publik. Nah ini sebenarnya kan mungkin justru ini yang membuat mungkin publik akhirnya memiliki krisis kepercayaan juga kepada pemerintah gitu ya. Dikarenakan itu mungkin tidak hanya sekedar kebijakannya saja, tapi bagaimana mereka memberikan statement itu gitu kan. Kadang dilihat kayak seperti impulsive statement gitu yang disampaikan. Nah kalau untuk tadi kan terkait dari sudut pandang mungkin komunikasi pemerintah. Ya Prof ya, mungkin harus diterapkan optimalisasi untuk protokolnya gitu ya. Tapi bagaimana kalau dari sisi pendidikan komunikasinya ya, Prof Atwar mungkin, bagaimana pendidikan komunikasi ini bisa membangun masyarakat yang tidak mudah terprovokasi gitu Prof, oleh mungkin ya framing media atau manipulasi emosi. Ya. Sekiranya gimana? Saya lebih enak mendengarkan beliau sebenarnya. Ini walaupun beliau ini akademisi gitu, tapi karena medan ruang kerjanya luas gitu, ada semacam kesadaran ya, semacam kontemplasi bahwa tidak semudah textbook ternyata gitu ya, menyusun atau mengorkestrasi ruang publik dan komunikasi publik itu. Nah, saya kira bagi kita gitu, terutama bagi perguruan tinggi ya, walaupun saya tidak sedang mewakili perguruan tinggi ya, saya mewakili dosen biasa aja gitu. Ini ada semacam semacam input yang sangat bagus gitu ya. Kan yang namanya ruang publik atau ya publiknya itu apakah urusan politik, agama dan sebagainya. Itu bagi para pembelajar kan seharusnya menjadi laboratorium yang besar gitu, untuk menyusun konsep-konsep yang mungkin ke depan bisa dimanfaatkan gitu, diterapkan lah gitu. Karena apapun yang disusun ke depan itu harus berbasisnya kan kondisi sekarang. Nah tentu bagi kita para akademisi gitu atau para pekerja di perguruan tinggi, input semacam ini saya kira sebagaimana tujuan pendidikan adalah selain memperkuat urusan kognitifnya gitu ya, semakin memperkuat afeksinya dan behavior, tapi yang satu yang paling penting itu adalah integritas gitu, membangun integritas. Seringkali kan kita penguatan secara textbook gitu ya, secara teoritis, mahasiswa yakin sudah punya bekal yang banyak gitu ya, punya disiplin ilmu yang kuat, kemudian juga wawasan yang secara akademik cukup, tapi ternyata mereka mengalami kegagapan juga ketika masuk ke ruang praktik ya, ruang kerja gitu, masuk ke ruang dunia kerja. Karena apa ya? Karena ini perguruan tinggi seringkali membangun jarak ya gitu dengan praktik-praktik yang ada, dan mereka tidak mengenalkan secepat mungkin tentang dunia kerja semacam itu. Apalagi kan kita
ilmu kita ya, ilmu komunikasi itu kan dinamika perubahannya begitu cepat gitu ya. Iya, dinamis Bukan ya, hanya- Prof. Dinamis sekali gitu, bukan hanya masalah selain determinisme teknologi, Iya. juga semakin masyarakat juga kondisi sosial politiknya berubah terus itu. Sebenarnya ini harusnya menjadi laboratorium yang kuat untuk memperkuat kurikulum di perguruan tinggi. Nah, penguatan-penguatan semacam ini saya kira tidak terlepas dari keterbukaan kita gitu, Yeah. para akademisi untuk melihat gitu secara langsung, dan itu menjadi input yang baik untuk menyusun skenario pembelajaran, kurikulum pembelajaran, dan muatan-muatan pembelajaran yang lebih renewable gitu, yang Oke. lebih akurat, yang lebih baru sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Iya, Itu penting saya kira. Betul. Saya bersyukur teman diskusi kita hari ini akademisi yang juga pengamat politik, artinya selain bisa ya bukan memuji ya, kita terbuka aja, selain belajar dari lapangan, ternyata kita bisa mengkonseptualisasikan gitu, Iya. dan itu bisa menjadi bahan teoritis untuk menyusun kurikulum pembelajaran atau bahan-bahan muatan pembelajaran. Nah, saya kira ini penting saya kira, dan ISKI seharusnya, saya sebagai orang ISKI itu seharusnya menjadi titik tengah gitu yang memperantarai antara dunia praktik yang sesungguhnya yang kemudian menjadi input ke perguruan tinggi. Itu sangat penting menurut saya, menjadi hub begitu ya, Iya, betul. untuk menghubungkan komunikasi di antara perguruan tinggi dengan dunia yang sebenarnya gitu. Itu penting menurut Iya. saya. Berarti Gitu. butuh nggak, Prof, kurikulum literasi media gitu dan komunikasi publik Iya. sejak sekolah awal maksudnya? Ya perguruan tinggi. pasti gitu ya. Literasi itu kan definisinya sangat lebar ya. Literasi dalam arti bukan hanya literasi teknologi gitu, Yeah. bukan hanya literasi informasi, tetapi kan mempercepat mahasiswa dengan bidang kerjanya, perubahannya dan segala macam itu juga harus dipercepat. Saya kira harus tahu lebih cepat. Karena seringkali begini, Kang Prof ya. Kita tuh seringkali mengenalkan ilmu ataupun disiplin kepada para mahasiswa itu terlalu terkungkung gitu secara eksklusif dengan textbook yang sudah ajeg gitu. Iya. Padahal kan itu kan sesuatu yang kerangka kerja yang disusun pada periode sebelumnya gitu. Misalnya tadi kan Prof Gun bilang misalnya dalam hal politik itu begitu cepat penularan toksik, Yap. ujaran kebencian, Iya. hoax dan segala macamnya. Mungkin pendekatan lama kayaknya udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak relevan lagi. Nggak relevan lagi. Karena apa? Karena pergeseran ekosistem komunikasi sudah berubah juga gitu. Kalau dulu kita mungkin tergantung pada media mainstream yang begitu kuat gitu ya. Sekarang media itu begitu membuka akses untuk siapapun untuk mengetahui lebih cepat. Atau juga selain mengetahui lebih cepat, mereka juga justru terkelompokkan dengan ya kita sebut dengan fragmentasi ya, atau karena algoritma atau karena politik identitas, akhirnya orang hanya belajar di situ-situ aja. Nah, ini harus dikenalkan saya kira kepada para calon mahasiswa, kepada calon-calon alumni. Begitu menurut saya sih. Oke, baik Prof Atwar. Nah, tadi Prof Atwar kan sempat mention algoritma juga ya. Prof Gun, kalau untuk pengaruh seperti influencer gitu ya, buzzer, terus algoritma media juga, ini dalam membentuk persepsi politik masyarakat Indonesia ini sebesar apa, Prof? Ya sekarang memang besar sekali ya pengaruhnya. Oke. Kenapa saya bilang memang ini quasi statistical sense ya, butuh riset. Iya. Karena tidak seluruh kasus sama. Iya. Tapi ini asumsi yang tentu basis risetnya, termasuk riset saya menunjukkan bahwa ada penguatan peran aktor terutama dari wilayah buzzer dan influencer. Oke. Contoh misalnya kalau masih ingat waktu vaksin pertama 2023, 2022 ya, Iya. kalau nggak salah. Apa 2021 gitu, itu kan Raffi Ahmad kan diajak, Yes. itu kan Iya, ya. influencer. Selain juga tokoh keagamaan ya waktu itu MUI. Iya. Pun demikian di kontestasi elektoral ya kan untuk naikin popularitas. Itu seringkali juga memasang influencer. Oke. Bahkan pertarungan narasi juga memasukkan buzzer. Hmm. Saya melakukan riset dan itu pemodelan ya kan, model komunikasi politik hari ini itu kan ditandai dengan juga aktor-aktor, paling tidak ada 4 aktor utama.
Oke. Pertama itu diseminator, yang kedua publicist, Oke. tiga itu propagandis, yang keempat tuh hacktivis. Ini real, semua bertarung. Ya. Kalau diseminator tuh dia kerjanya harian, Menyusun mengolah, agenda ya? menyusun, menyebarkan. Oke. Sangat daily ya, harian sekali. Kemudian yang kedua itu udah mulai masuk di wilayah menaikkan popularitas individu, lembaga. Tujuannya fokusnya itu pada upaya menguatkan popularitas. Oke. Nah, itu Promoting begitu ya, publicist itu kan beda dengan publikasi. Ya. Jadi cara kerjanya publicist itu harus ada upaya untuk menguatkan popularitas. Contoh misalnya sekarang hampir semua orang yang mungkin akan maju di 2029 Ya. sudah pasang publicist. Betul. Di antaranya ya tentu para influencer yang bisa saja organik, bisa anorganik. Ya. Bisa mungkin dibayar untuk bekerja atau mungkin karena kerelaan dia, karena kesamaan Oke. keinginan atau kesamaan kepentingan. Nah kemudian ya ini yang ketiga nih propagandis, dia melakukan teknik-teknik standar propaganda. Oke. Ya kita di komunikasi udah sangat paham ada teknik-teknik standar yang sering dipakai, dan ini sekarang kalau kita lihat medsos hari ini pertarungan teknik standar propagandanya banyak sekali. Iya. Contoh aja satu aja ya, name calling, pemberian label buruk. Iya. Itu kan Udah hal biasa ya. udah hal biasa, Iya, iya. cebong, kampret, ya kan, kadrun, atau sebaliknya glittering generality seperti Iya. memberi label positif, misalnya Oke. pemimpin patriotik Betul. atau pemimpin merakyat, Iya, pemimpin akademis gitu ya. Nah ini udah pertarungan narasinya ada di situ. Oke. Kemudian baru yang keempat tuh hacktivis. Jadi dia cara-cara kerjanya lebih pada hacktivism. Oke. Ya kan, contohnya seperti WikiLeaks kalau di dunia. Ya kan, kasus WikiLeaks itu kan menunjukkan ada hacktivism tapi untuk Oke. tujuan cyber demokrasi aktivis. Hmm. Kan ada yang hanya mencari kepuasan, thrill seeker. Ya. Ya kan, ada yang karena kejahatan cybercrime, mengambil akun, membobol, meretas akun orang untuk tujuan kejahatan. Ada yang karena cyber aktivis seperti WikiLeaks. Contohnya bisa membobol kawat diplomatik Amerika waktu itu. Trump, ya, Donald Trump. Ya, saya lupa Donald Trump atau siapa. Itu yang kemudian diungkapnya kasus Guantanamo, ya, camp Guantanamo, ya kan. Nah, Itu yang terbaru tuh yang lama ya. yang lama, Nixon itu. bukan, sudah seingat saya memang udah eranya Donald Trump. Jadi itu ada upaya untuk membobol kawat diplomatik Amerika karena dianggap ada rezim ketertutupan informasi. Oke. Nah, jadi 4 ini sekarang jadi aktor-aktor yang bertarung memperebutkan persepsi publik. Ya kan, yang Oke. diperebutkan persepsi. Kalau persepsi soal cara pandang. Ya. Cara pandang itu bisa nggak diubah? Bisa. Bisa nggak dikonstruksi? Bisa, Bisa. gitu. Nah, soal siapa memengaruhi siapa menguasai narasi. Yap. Dan narasi kan kalau dulu siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Sekarang tidak itu lagi. Siapa menguasai media sosial, ya kan, dan mainstream media mungkin dia menguasai persepsi publik. Iya. Nah, dari konteks itu saya melihat begini, Prof. Atwar. Pelajaran yang harus kita ambil adalah ini juga di ranah praktis. Kalau saya bolak-balik perhatikan, riset, kemudian diskusikan, politik hari ini tuh betul-betul ditandai oleh 3 elemen penting. Oke. Ya, selain tadi aktornya. Pertama soal narasi. Mau seperti apa? Contoh misalnya revolusi mental tuh narasi. Ya. Menuju Indonesia Emas 2045 kan Itu narasi. juga, ya. Jadi soal narasi. Atau misalnya Donald Trump atau Joe Biden atau Obama, semua pertarungan narasi. Change we need, change we can. Yep. Yes we need, ya kan? Atau misalnya fighting for us, make America great Great again. again. Itu soal narasi. Indonesia juga Harus. perubahan Prabowo dari term militer Ya. ke populis gitu ya, ayo gas atau Gas, oke gas, oke Oke, gas. gas. Itu menurut saya juga pertarungan Pertarungan narasi. narasi. Kan sama juga Filipina, ya kan? Iya. Ya, bagaimana narasi lewat TikTok, bagaimana narasi yang disederhanakan sesuai dengan kekuatan
konstituen utama hari ini. Seperti Indonesia hari ini tuh konstituen paling dominannya tuh gen milenial, Gen Z, Iya. gitu. Dia masuk di situ. Yang kedua, selain narasi itu soal ini, Prof. Atwar, berbagi kesadaran bersama. Bahasa teorinya tuh simbolik konvergen. Konvergensi Nah, simbolik. konvergensi simbolik. Oke. Itu menurut saya itu kunci politik hari ini. Bagaimana kesadaran bersama diikat, ya, melalui misalnya seperti narasi-narasi tadi, sehingga narasi besar, yaitu yang disebut dengan tema fantasi kalau bahasa teori, fantasi term, itu kemudian masuk ke visi retoris. Itu bagaimana bisa menyasar masyarakat desa, kota, tua, muda, gitu ya, sehingga kemudian ada yang disebut dengan merasa disatukan, gitu. Ketika merasa disatukan, itu dia akan bergerak. Jadi politik hari ini soal simbolik konvergen. Contoh masih ingat nggak kasus 212? Yap. 212 itu kan simbolik sekali tuh. Iya. Simbolik. Iya kan? Penambahan simbolik. Bagaimana orang bisa datang dari Tasikmalaya, dari Lampung ke Dari Jakarta. mana-mana, iya. Ketika ada kata penista agama, itu muncul tuh dan diamplifikasi Kesadaran penuh, ya. Kesadaran. Betul. Untuk kemudian datang dan bergerak. Nah, ini pertarungan politik hari ini ada di situ. Oke. Jadi soal narasi, soal simbolik konvergen. Nah, yang ketiga, Prof. Atwar, menurut saya soal manajemen privasi komunikasi. Contohnya seperti kasus DPR. Ya. Bagaimana ketika orang tidak mampu mengerem ucapannya, itu bisa melahirkan gerakan. Iya. Masih ingat 17+8 itu kan dimulai dari pernyataan-pernyataan. Betul, Gitu. betul, Prof. Sebaliknya kalau kita mampu memanage dengan baik manajemen privasi komunikasi, menurut saya sih akan paling tidak ya berkontribusi pada menguatnya tata kelola komunikasi terutama di wilayah pemerintahan. Oke, iya. Karena sebenarnya memang pada hari ini udah banyak sih ya Prof sebenarnya di Indonesia ya. Sebenarnya tantangannya itu. Jadi apapun yang diutarakan atau disampaikan terutama dari pemerintah itu kan tidak, kalau untuk sekarang ya, tidak mentah-mentah diterima juga oleh publik. Betul. Gitu kan. Kita sudah cukup kritis untuk menerima itu gitu. Oke, baik. Prof Gun-Gun, tapi bagaimana seharusnya atau sebaiknya lah ya cara negara ini menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi gitu ya dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas informasi nasional, Prof. Oke, ini pertanyaan menarik. Jangan semua ditutup. Oke. Harus ada katup yang tetap dibuka supaya kemudian ada saluran ekspresi kebebasan berpendapat. Ya. Karena kalau seluruhnya ditutup, represif, itu bahaya justru. Karena bisa jadi api dalam sekam. Jadi negara demokrasi meniscayakan adanya freedom of expression, freedom of opinion. Makanya kemudian begini, kritik itu menurut saya jangan dipahami sebagai ancaman, tapi sebagai potensi untuk menguatkan. Selama kritiknya itu tentu basisnya adalah juga kajian. Selama kritik itu basisnya adalah kecintaan pada Indonesia. Untuk misalnya lebih baik. Kalau ada tindakan berpotensi korupsi kemudian orang bicara kritik dengan basis data, itu jangan kemudian dianggap kebencian. Bahayanya begini, kalau semua katup ditutup, itu bisa justru mencari cara di bawah tanah. Contohnya kasus Mesir. Ketika seluruh media mainstream ditutup waktu Husni Mubarak kan semua media mainstream, TV, koran ditutup. Maka media sosial jadi alat untuk melakukan ekspresi. Facebook waktu itu We Are Al Khalid Said. Kemudian orang bisa berkumpul di lapangan At-Tahrir untuk melakukan gerakan ekstra parlementer. Pun demikian Tunisia dari Twitter. Nah, di Indonesia menurut saya medsos tidak akan bisa menjadi penggerak revolutionary social movement atau gerakan revolusioner karena media mainstreamnya masih membuka ruang kritik. Kan belum direpresi betul kan, meskipun tentu dengan intensitas yang berkurang. Regulasi, intensitas lah. Ya, termasuk juga ekonomi politik dan itu.
Tapi menurut saya masih bisa mengkritik. Seperti Kompas hari ini kan mengkritik reformasi Iya. yang mengalami penurunan kualitas. Itu kan kritik meskipun disampaikan dengan bahasa halus ya, dan Termasuk berbasis- bocor halusnya Tempo. bocor halusnya Tempo masih bisa hidup. Masih bisa itu. kan. Artinya menurut saya sih keniscayaan demokrasi itu membuka katup untuk orang berekspresi. Kalau seluruh katup ditutup itu berbahaya. Oke. Atau itu contoh yang bagus mungkin ya. Iya. Model yang bagus ya. Betul. Ah, Model iya. yang bagus. Jangan sampai kemudian kita mengulang kasus Tunisia, Tunisia, Iya. Mesir, atau Mesir, ya kan? Nah, atau kalau Turki begini. Turki Enggak ya? Turki sekarang sudah tidak, ya. Termasuk juga kebebasan untuk mengekspresikan nilai-nilai keagamaan di Turki kan beda. Beda. Era Erdogan Betul. dengan era Erdogan. sebelumnya. Iya. Sekarang sudah memungkinkan orang untuk juga kayak berjilbab misalnya Betul. di kampus, itu udah diperbolehkan. Dulu kan enggak. Terinspirasi pemikiran Kemal Atatürk. Iya. Iya. Revolusi Islam Iran 1979 misalnya, itu juga karena ada represi kan. Iya, betul. Shah Reza Pahlavi. Nah, jadi bagi saya sih biarkan negara demokrasi itu memiliki ruang untuk publik bercerita, publik mengkritik. Oke. Karena itu bagian dari kebebasan. Dan itu yang diniscayakan oleh demokrasi. Makanya lembaga-lembaga yang mengindeks demokrasi seperti Freedom House Ya. Ya. atau The Economist Intelligence Unit itu kan diindeksnya selalu memasukkan civil liberties, Oke. functioning government, keberfungsian pemerintah, kebebasan sipil, ya kan, partisipasi politik, kemudian budaya politik atau political culture itu selalu jadi bahan indeks. Ya. Ini kualitas demokrasinya ada di mana nih? Seperti Udah seberapa? apakah full demokrasi? Oke. Apakah plau demokrasi yang cacat, atau hybrid regime atau otoritarian, karena biasanya empat ini. Oh, empat itu yang diukur ya. Full demokrasi, prinsip-prinsip demokrasinya memang sudah berjalan, atau plau demokrasi yang masih cacat, artinya kuning. Sebagiannya udah terlaksana tapi sebagian masih ada belum. cacat. Masih ada Tapi yang fault, ya. bahaya lagi kalau udah masuk ke yang ketiga, hybrid regime seperti Myanmar, junta militer kan. Iya. Authoritarian seperti mungkin Korea Utara, atau mungkin kita 32 tahun di bawah rezim Soeharto. Orde baru. Orde baru. Oh iya, itu termasuk ya. Ya, kan kita nggak bisa ini, Nggak bisa ngomong bebas ya. jangan sampai setback ke situ gitu maksud Oke. saya. Oke, baik, Prof. Tapi kalau untuk situasi krisis nasional, siapa sebenarnya yang lebih menentukan opini publik? Apakah pemerintah, Prof, atau media massa atau media sosial? Krisis nasionalnya seperti apa dulu nih? Kalau misalnya seperti sekarang, Oke. ya ini kan ada krisis. Kita mau apapun lah bahasanya, ini kan ada persoalan geopolitik Ya. yang menekan Indonesia. Contohnya seperti BBM ini kan tertekan. Kemudian juga ya bagaimanapun dolar ya kan terus Naik ya. Naik, Ini iya. pressure ada- tersendiri ya. Iya. Kemudian juga ya tentu ya situasi ini harus dimaknai sebagai sebenarnya agenda bersama Oke. bangsa dan negara, ya kan? Kenapa? Karena kan nggak mungkin pemerintah sendirian. Ya. Tapi kalau ditanya mana yang harus memberi stimulan dalam penanganan komunikasi krisis seperti ini, tentu juga pemerintah ada di garda terdepannya. Oke. Jangan sampai melahirkan kebingungan. Mhm. Ini pernyataan publik yang harus tidak semata-mata dibangun optimismenya, tapi Iya. juga diyakinkan bahwa memang pemerintah on the right track Iya. bicara soal kepentingan publik. Mana yang jadi prioritas di saat krisis gitu. Kalau ke krisis tidak mungkin semua bisa diambil, Ya. tapi harus ada prioritas supaya kemudian krisis tidak mengarah ke hal yang lebih serius. Oke. Contohnya misalnya dalam politik anggaran, mana anggaran yang harus diprioritaskan? Ya. Jangan nyerempet MBG. Oh. Karena itu udah nyebrang ke kampus. Nah, itu beliau. Karena udah nyebrang ke kampus misalnya itu. Oke. Berarti kalau untuk saat ini
Pemerintah harus ada di garda terdepan. Iya. Ya. Berarti masih harus dibenahi, Prof. Bukan Ya, tidak. dibenahi lagi, jalannya dibongkar. Oke. Aduh. Oke, baik, Prof. Pak Gun ini kalau ngobrol terlalu berhati-hati menurut saya sih. Enggak apa-apa, Prof. Karena tekniknya kuat gitu. Iya. Biasanya ada Prof Atwar kan, Prof. Biasanya. Saya sebenarnya menginginkan yang lebih dari Oh gitu. pisau analisis beliau itu. Ketika misalnya menyebut agenda apa ya, pressure ke pemerintah soal BBM, harusnya lebih jauh dari itu. Ini bukan Lebih, permasalahan iya. geopolitik internal, tapi harus menyangkut hubungan presiden kita dengan dunia internasional kayak apa sih gitu. Iya. Betul. Iya. Lebih jauh lagi tuh Jangan ada ya, Prof. Indonesia itu sudah dijadikan ya udahlah itu bahas beliau lah gitu ya. Oke. Prof, tapi kalau untuk komunikasi strategis pemerintah ya, Iya. lagi-lagi problem utamanya itu ya mungkin ini kembali lagi ya tadi ke Iya. bahasan awal, tapi apakah problem utamanya itu emang terletak di isi pesan atau cara penyampaiannya, atau ya memang ya kepercayaan publik aja yang rendah terhadap institusi gitu. Menurut saya kalau kepercayaan publik itu kan soal respon. Iya kan? Percaya atau tidak percaya pada apa yang dilakukan pemerintah, Iya. itu soal bagaimana publik merespon apa yang dilakukan pemerintah. Iya. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau pemerintah mau membangun kepercayaan publik, apa yang harus dilakukan? Kan begitu ya, Prof. Anwar? Iya. Ya. Kepercayaan publik itu menurut saya akan meninggi kalau ya kan apa yang dilakukan pemerintah itu memang meyakinkan. Iya. Contoh, kita tadi udah bahas protokol. Nah, itu punya atau belum? Oke. Iya kan? Ya. Iya. Betul. Saya dalam satu dialog di satu stasiun TV dan waktu off airnya saya pernah tanya, ya kan, apakah Bakom sudah punya protokol komunikasi pemerintahan, gitu. Ya. Nah, memang yang khusus menyangkut protokol yang tadi saya sebut itu sepertinya belum, ya kan? Sepertinya belum nih Prof Atwar. Mungkin Iya. bisa jadi masukan juga untuk Isti. Nah, jadi komunikasi itu kalau tidak mau sporadis, memang harus ada desainnya dulu. Iya. Gitu, apalagi ini menyangkut komunikasi kelembagaan. Oke. Jadi ada desain dulu dibikin. Basisnya riset boleh. Iya kan? Karena apa? Tidak mungkin sebuah desain bagus kalau kemudian tidak disusun dengan serius. Kan kalau misalnya punya desain yang namanya bahasa teknokrasinya tadi kita sebut sebagai protokol komunikasi, baru kita menentukan tuh elemen pengisinya. Betul. Seperti tadi, siapa yang jadi jubir, ya kan? Ya. Narasi utamanya yang mau apa, yang mau didorong. Berarti harus dari akarnya dulu ya, Prof. Akarnya itu yang disebut dengan desain komunikasi, Iya. itu, protokol komunikasi. Nah, sekarang jangan tiba-tiba lompat ke hal-hal yang kasuistik, pesannya apa gitu. Ya. Itu menurut saya udah persoalan elementer, Teknis. teknis. Iya. Apa yang mau disampaikan, siapa yang mau menyampaikan, ya kan, dampak yang mau diperoleh apa, itu Iya, sangat iya. elementer Sangat teknis. sekali. Betul. Tapi desainnya dulu nih. Kenapa? Karena ini kan menyangkut komunikasi level tinggi, Betul. yang itu ingat ya, birokrasi pemerintahan itu kan namanya kerja sistem. Satu bagian berubah, dia akan menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Oke. Itu model-model struktural kan begitu, model-model sistem. Kalau kita bicara pemerintah sebagai birokrasi, maka harus ada satu upaya untuk memastikan bahwa sistem itu punya desain sistemnya. Ya. Kalau enggak itu bahaya. Iya. Contoh misalnya dulu Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres, ya kan, soal penanganan narasi, ya kan, Oke. yang disebut narasi tunggal pemerintah, masih ingat ya? Tapi tidak bisa berjalan. Ya. Kenapa? Karena information role-nya itu tidak Tidak dikawal, Tidak dihandle. tidak dihandle siapa Iya. misalnya waktu itu Komdigi, Kominfo waktu itu. Iya. Nah ini sekarang sudah ada KSP, sudah ada Bakom. Bakom. Hanya masalahnya kayak KSP kan deputi 3-nya komunikasi politik juga udah dihilangkan, gitu. Padahal menurut saya tetap relevan. Jadi deputi komunikasi politik di KSP. Kenapa? KSP itu kan tadi saya udah bilang penanganannya komunikasi yang sifatnya
supra dan infrastruktur. Oke. Jadi khusus komunikasi politik presidensial harus tetap ada di KSP. Komunikasi publik ada di Bakom gitu. Oke. Kembali ke pertanyaan tadi, siapa yang atau dimulai dari mana? Menurut saya dimulai dari desain atau protokol, baru kemudian diisi, baru kemudian nanti ada terus FCR namanya. FCR tuh F-nya itu finding, C-nya itu conclusion, R-nya recommendation. Itu biasa standar dalam konsep penanganan komunikasi publik. Harus ada evaluasi penemuan, konklusi-konklusi, baru rekomendasi apakah di-adjust gitu, disesuaikan, atau misalnya memang harus diubah. Nah, hal ini barulah kemudian apakah butuh yang disebut dengan kelembagaan atau hanya sekedar perubahan strategi. Gitu. Misalnya kelembagaan itu ini mau ditaruh di mana, ya kan? Apakah yang baru gitu ya? Ya, itu. Jadi kalau nggak ada itu, menurut saya akan sporadis, gitu. Dan ingat, harus ada profesional bidang komunikasi itu, Pak, yang nanganin itu. Jadi jangan hanya semata-mata karena dianggap komunikasi itu mudah, sehingga bisa diisi oleh siapapun. Betul. Tapi mungkin masalahnya gimana ya, Prof? Nggak apa-apa Iya, Prof. Desain kadang-kadang kita sangat ajek gitu, memang secara sistemik kan itu, apalagi penanganan komunikasi tingkat tinggi tanpa komando yang jelas, karena kan kalau orang sudah pada posisi tinggi selalu ingin show up kan itu. Berarti antara kepentingan rekrutmen figur yang ya tadi bolehlah disebut profesional gitu, seringkali dikaburkan dengan kepentingan kelompok golongan di sekitar itu gitu. Ya mungkin Pak Prof kan lebih tahu sisi dapur gitu ya. Ini betul. Itu penting ya, memahami apa istilahnya ya. Memang kita tahu bahwa kayaknya sih kita tuh butuh desain atau dalam rangka mengorkestrasi komunikasi publik kita yang boleh dibilang masih taraf pembenahan ya. Tapi seringkali tidak lepas dari kepentingan. Nah itu karena posisi itu sangat penting menurut saya. Orang yang ditempatkan di situ sangat penting gitu. Betul. Nah ini pertanyaan Pak Prof Atwar menarik. Kita harus bedah dulu nih. Demokrasi Indonesia itu modelnya model konsensus. Jadi model konsensus itu biasanya ditandai dengan ketiadaan partai dominan. Akarnya dari situ. Ya. Itu yang disebut highly fragmented multi-party system. Jadi multi-partai yang terfragmentasi sedemikian rupa. Partai kita kalau lebih dari 5 namanya multi-partai ekstrim. Kalau kurang dari 5 namanya multi-partai sederhana. Kan ada konsep biparti, multi-partai sederhana dan multi-partai ekstrim. Nah, karena realitas politik kita multi-partai ekstrim, partainya di parlemen itu ada 9, maka biasanya presiden mengambil yang disebut dan pola konsensus. Ditandai dengan mekanisme bagi-bagi kekuasaan atau power sharing. Kan gitu. Nah, realitas itu akan diambil oleh siapapun presiden terpilih di Indonesia. Persandingan presidensialisme dengan multipartaisme ekstrim. Nah, posisi itu jadi awal apa yang tadi disampaikan oleh Prof Atwar. Yaitu soal politik akomodasi. Jadi akhirnya pos-pos kementerian dan lembaga atau badan yang ada, baru maupun lama, itu biasanya diisi melalui 3 jalur. Pertama jalur representasi partai politik. Yang kedua jalur mereka yang direkrut karena profesional. Kemudian yang ketiga kuasi. Apa itu? Kuasi itu sebenarnya seolah-olah profesional tapi sebenarnya di-endorse oleh kekuatan partai. Jadi tetap politik representasi. Gitu. Jadi biasanya 3 jalur ini. Dan kuasi ini bisa seolah-olah dia mewakili ormas, bukan partai. Ormas X, Y, Z, tapi sebenarnya dia Jokowi udah ada kuasi partai X gitu. Itu udah cerita lama. Partai tata kelola pembentukan pemerintahan, karena koalisi di kita berjalan 2 tahap. Koalisi dalam kandidasi, pencalonan, sama
koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Dan betul kita tidak pernah ajak karena Iya, seringkali misalnya di kompetisi dia berhubungan dengan siapa koalisinya, tapi di pembentukan pemerintahan Dia dengan bergabung siapa? dengan yang lain. Iya, Nah, beda contohnya lagi. masuknya Caimin ke dalam Kabinet. kabinet Oke, atau iya. Nasdem ke dalam kabinet. Iya, Kan hanya PDI Perjuangan aja yang sekarang Betul. di luar Walaupun sekarang udah kekuasaan. diajak-ajak juga kan. Iya. Itu namanya model konsensus. Iya. Karena Oke, ketiadaan model partai konsensus. pemenang dominan. Mm-mm. Kenapa disebut tidak ada partai dominan? Karena kan kalau di Indonesia syaratnya itu 20% kursi DPR dan atau Iya. 25% suara sah nasional baru dia bisa mencapreskan. Betul. Karena tidak dikenal kandidat independen. Ya. Beda dengan pilkada. Nah, 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional ini itu tinggi sekali yang disebutkan presidensial threshold ini. Oke. Tidak ada partai yang melampaui itu, hanya kemarin itu PDI Perjuangan yang memungkinkan dia mencapreskan. Ya. Selebihnya harus berkoalisi, Koalisi. termasuk Iya. Gerindra. Iya. Oke. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pada saat pembentukan pemerintahan terjadilah tadi 3 jalur. Jalur representasi partai, profesional seperti akademisi ataupun teknokrat lainnya, kuasi profesional yang sebenarnya dia di-endorse gitu, oleh kekuatan jangkar politiknya. Sebenarnya kuasi itu kayak semacam kartu pengaman juga ya. Kartu pengaman. Yang ini macet, yang ini macet. Supaya kalau dihitung itu Dia bisa imbang. kemana, gitu. Iya, iya. Nah, ini dalam konteks beberapa pos sebenarnya harusnya idealnya diisi oleh orang-orang profesional. Contohnya adalah bidang-bidang keuangan, moneter. Dan itu kalau itu sudah tidak bisa diganggu ya. Itu harusnya diisi oleh orang-orang profesional, Iya. teknokrat Oke. yang kepentingannya untuk memang tegak lurus pada publik. Karena apa? Beresiko sekali. Kemudian Kementerian Luar Negeri misalnya, itu harus diisi orang yang punya track record profesional di bidang. Iya. Langsung aja disindir Pak Menterinya gitu. Kapabilitasnya gitu loh. Begitu Mbak Naura. Oke. Contoh Kayaknya semakin banyak contoh kita semakin membuka. contoh Semakin lain jelas ya, Kita Prof. semakin. contoh lain yang harus profesional itu adalah komunikasi. Tapi menurut saya sih mungkin ya, nggak tahu ini sekedar pandangan nyeleneh aja gitu. Atau orang yang tidak terlalu melek politik ya. Kayaknya era Orde Baru itu lebih tegas ya. Saya tidak ingin kembali Ya. ke Orde Baru, Ya. tapi Ya, ya. setidaknya dalam menetapkan jalur dari akademisi, dari partai atau teknokrat, Ya. itu disusun dengan lebih tegas. Makanya mungkin komunikasi publik dulu lebih apa ya? Bukan lebih maupun lebih disiplin lah setidaknya. Berbeda dengan kondisi sekarang yang seringkali saya Iya. seperti kata Prof. Guntur tadi, sebenarnya protokol mungkin tidak harus rumit-rumit amat, tapi yang penting orang bisa paham pada posisinya. Jangan sampai koki memberitahu dan mengantarkan makanan ke siapa ke konsumen gitu kan, karena dia tugasnya memasak gitu. Itu menarik sekali saya kira. Memang Prof. kalau ini dalam pandangan saya tidak apple to apple. Oke. Kenapa? Prof. Atwar mungkin kalau era Orde Baru itu sentralistik ke Pak Harto. Ya, I see. Posisi Soeharto Pak Harto yang Sangat sangat kuat. kuat itu, Iya. itu Oke. membikin semua berada di subordinasinya. Ya, Ya. betul. Nah, ini yang dalam bahasa politik sering disebut saya korporatisme politik, pembonsaian. Jalur orang rekrutmen itu hanya 3. 1 ABRI, 2 birokrasi, 3 Golkar. Itu yang disebut jalur Iya. ABG dulu. Oke. Ya. Itu korporatisme politik lewat itu. Sehingga betul ketika Soeharto menginginkan siapa-siapa teknokrat yang Masuk. dengan screeningnya, itu ada orang-orang teknokrat yang masuk ke situ dan memang sangat qualified, Sangat tapi andal, ya. tidak akan pernah bisa keluar dari pakem, ya kan? Dia dari jalur ABRI, birokrasi atau Golkar. Ya. Jadi Oke. posisi itulah yang kemudian membuat Pak Harto bertahan 32 tahun. Ya. Dia mengendalikan seluruh instrumen kekuasaan Ya. dari hulu ke hilir, termasuk propaganda media lewat apa? Ya. TVRI dan RRI Ya. gitu. Nah, sementara pasca reformasi ada yang disebut dengan penyebaran aktor dari tunggal
ke banyak aktor. Oke. Kan banyak sekali partai berdiri. Ya. Kalau era Orde Baru hanya 3 aja. Golkar, PDI, P3. P3. Semua partai-partai Islam digabungkan di P3. Ada Partai NU, Masumi, ya kan, Ya. PSI dan lain-lain. Semua partai nasionalis, Parkindo, ya Oke. kan, Murba, PDI. PDI, PNI, itu digabung di PDI. Oke. Lewat namanya mekanisme fusi tahun Oh ya, 1973. fusi partai ya, Fusi ya. partai jadi Betul, 3. betul. Satuan kekaryaan masuk di Golkar. golongan Golkar. karya. Jadi waktu itu memang posisi Pak Harto itu main on top, semua Ya. dikuasai. Sekarang nggak bisa. Gak bisa. Nah makanya saya agak geli juga Prof Anwar ketika misalnya banyak orang bermimpi mengembalikan apa namanya yang ini pemerintahan ini seperti era Pak Prabowo. Kalau misalnya Era Pak Harto. Era Pak Harto, Harto. slip of tongue. Era seperti eranya Pak Harto. Nah, kalau misalnya era Pak Harto kembali dipakai, itu menurut saya justru itu yang kita dekonstruksi lewat reformasi 98. Nanti akan ada upaya-upaya, apalagi gini Prof Anwar, saya melihat ada potensi yang harus kita hati-hati. Yakni tendensi mayoritarian. Tendensi mayoritarian itu ketika apapun bisa disahkan atas nama mayoritas. Ya. Contohnya Oke. Undang-Undang Cipta Kerja. Masih ingat ya? Iya. Undang-Undang Sapu Jagat. Hmm. Kemudian revisi Undang-Undang KPK. Ya. Karena tadi tidak ada partai dominan, Akhirnya koalisi dari bersepakat multi lah. partai ekstrim, semua kemudian Bersepakat. punya namanya mekanisme power sharing. Ya. Mekanisme power sharing itu berpengaruh pada pola hubungan eksekutif legislatif, Oke. termasuk pada saat pengesahan apapun undang-undang yang diinginkan. Kalau misalnya perlu besok mau jelang 2029 ada yang aturan menghambat, bisa diubah gitu ya. Kita bersepakat aja gitu. Harus sepakat. Jadi undang-undang itu. Nah ini yang harus hati-hati. Tendensi mayoritarian itu salah satu penyakit bawaan yang ada dalam konteks model konsensus. Oke, Prof. Harus hati-hati karena apa? Kalau tidak dengan wisdom para pelakunya, itu yang ada adalah mengesahkan apapun atas nama kepentingan, bukan bonum komun atau kepentingan publik, Kepentingan publik, lain ya. kepentingan Bersepakatan. Kesepakatan. berkesepakatan konsensus tadi. Oke, baik, Prof. Nah, tapi Prof, mungkin ini ya, ini pertanyaan untuk Prof Gun-Gun dan Prof Anwar aja. ya. Ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Kalau saya paling enak menyimak gitu. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Prof ya dari saya. Apa yang harus dilakukan oleh negara ini ya dalam menghadapi perubahan pola komunikasi dan informasi ya yang saat ini mungkin belum berhenti untuk mencari bentuknya gitu yang pas bagaimana? Mungkin dari Prof Gun-Gun dulu boleh? Kalau boleh Prof Anwar dulu. Atau Prof Anwar dulu boleh? Ya, saya kira ini memang kita berdemokrasi ini, walaupun kita dimulai dari eranya menyebut negara demokrasi di era Pak Soekarno ya, tapi yang betul-betul kita coba tanamkan prinsip-prinsip itu kan pasca Orde Baru gitu. Jadi sebenarnya kita belum lama sih berdemokrasi ya. 98 lah ya, belum lama. Artinya kalau saya sih tetap optimis di antara berbagai kekurangan yang ada gitu ya. Yang tadi sudah dibedah oleh Prof Gun-Gun gitu ya. Selain mencari blueprint yang baik begitu ya tentang negara berdemokrasi, mungkin mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan secara rekrutmen alami begitu kita mendapatkan tokoh-tokoh terbaik. Soal sekarang kondisinya masih carut marut, boleh bilang carut marut atau gimana ya, carut marut gitu ya, atau masih banyak kekurangan. Setidaknya kan saya sedikit penganut teori konsensus juga ya, teori harmoni itu. Sistem itu kan lama-lama akan mengalami homeostasis gitu, akan menuju pada sebuah tatanan yang lebih ajeg, tatanan yang lebih baik sejauh aktor-aktor yang tadi dibedah oleh Prof Gun-Gun itu menunjukkan keberanian, kesadaran penuh dan upaya membangun kebaikan gitu. Terlepas saya kira masih banyak juga aktor-aktor yang tidak ingin negara ini lebih baik gitu ya. Tapi setidaknya
dengan optimisme yang penuh gitu ya, dengan ya keikhlasan untuk bernegara lebih baik, saya kira tatanan itu akan didapatkan dan semakin aja gitu, semakin baik. Oke, Pak. Saya kira itu sih optimisme saya aja sih. Oke. Mudah-mudahan apa yang dibedah Prof. Gun itu makin terisi dengan orang-orang yang Betul. memang memenuhi kualifikasi di situ. Oke. Itu saja sih kalau buat saya. Oke, baik Prof. Atwar, terima kasih. Dari Prof. Gun, bagaimana Prof? Iya, menurut saya kita sudah memilih demokrasi. Ketika demokrasi sudah jadi pilihan, maka yang paling penting adalah seluruh stakeholder demokrasi itu menjadikan agenda yang lebih besar dibanding hanya sekedar agenda dirinya atau agenda kelompok kecilnya. Kalau itu yang jadi agenda, pasti sekalipun pemerintah pernah salah, dia akan mengevaluasi kesalahannya. Karena kan biasa, misalnya dalam kebijakan publik, kan kebijakan publik itu apa yang diambil dan tidak diambil oleh pemerintah, ya kan? Ya. Domainnya ada di pemerintah. Oke. Ketika misalnya ada kebijakan prioritas yang sudah dieksekusi dan ternyata di banyak hal dalam implementasi banyak salah, ya nanti tinggal dievaluasi, kemudian diperbaiki. Itulah hebatnya demokrasi sebagai pilihan. Jadi dia tidak linear melainkan resiprokal, timbal balik antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Dan kita punya mekanisme 5 tahunan untuk mengevaluasi. Nah, hanya masalahnya Indonesia hari ini pemilih lebih banyak di wilayah sosiologis dan psikologis. Oke. Belum dominan pemilih rasional. Kalau rasional kan pertimbangannya pertama itu retrospektif ke masa lalu, portofolionya kayak apa, prospektif ke depan bisa apa gitu. dia bisa apa. Iya, iya. Itu atau egosentrik. Saya pelaku ini kebijakan apa yang atau program apa yang paling relate dengan saya sehingga kemudian saya bisa diyakinkan untuk memilih Anda. Kan begitu. Oke. Nah, sementara sekarang ini lebih banyak pemilih sosiologis. Contohnya adalah ada 2 model, SES, socioeconomic status karena tingkat pendidikan, pendapatan, atau yang kedua yang lebih dominan ya Prof. Atwar, namanya CPM, Civic Voluntary Model. Jadi orang memilih itu karena primordialisme, suku, agama, ras. Apa tuh? Semacam Ya semangat kekelompokan. Betul. Ya itu, dan kalau dikapitalisasi pada saat isu Sensitif, elektoral ya. itu jadi sensitif, bisa meledak seperti 2017. Di mana orang kemudian ada fragmentasi keakibat primordialisme. Oke. Dan pemilih psikologis itu dominannya kita lebih pada political interestnya sekarang. Jadi ketertarikan politik, makanya orang berlomba-lomba membangun semacam keterhubungan secara emosi dengan warga masyarakat. Bagus sih, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi kalau prosentase pemilih rasionalnya lebih besar. Sehingga kemudian yang dikejar itu adalah kertas kebijakan, bukan bansos. Atau bansos. Bukan bansos atau bukan vote buying. 100 200 amplop menjelang pemilu. Nah, tapi untuk negara, pemerintah dalam konteks ini, saya punya saran begini. Harus membuka ruang dialog. Terutama dengan peer group yang relevan. Contohnya misalnya kalau komunikasi dengan peer group komunikasi. Teman sebaya di sini tuh maksudnya orang-orang yang memang berkonsen pada punya concern isu itu. Betul. Kalau ekonomi dengan teman-teman ekonomi, jangan semua taruh di keranjang yang sama. Maksud saya hanya bestie CS teman kroninya saja gitu. Justru perspektif berbeda dari keranjang yang berbeda itu akan menjadi bahan komparasi. Contoh ya, regulerkan aja dialog tuh dengan kelompok-kelompok itu untuk mengisi kelemahan-kelemahan yang ada saat ini. Betul. Ya, jangan terus-menerus berada dalam echo chamber-nya. Gitu. Karena kan pemerintah juga pasti punya echo chamber. Pasti kok. Demikian yang paling penting sekarang ini kesadaran untuk memulai perubahan dimulai dari gerakan berpikir. Kalau kemudian kita tidak punya konsep 5, 10, 20, 40 tahun ke depan hanya habis di fase 5 tahunan, maka kita selalu berpikir kontestasi elektoral. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena kan mengurus negara harus melampaui kepentingan hanya semata-mata elektoral gitu.
itu yang mungkin harus didesain ya, jangan hanya sekedar retoris gitu. Indonesia 2040 gitu, Ya. Desainnya sudah ada. Ya. Mana kalau ganti orang gitu, kan. ganti visi. Nah gitu. itu yang saya Itu. maksud, betul kata Maksudnya Prof. Adwan. kita harus sama-sama berkomitmen gitu ya, bahwa kalaulah meneruskan yang terbaik dari yang sudah baik yang dulu itu, atau punya satu blueprint yang sudah jangkauannya lebih jauh, itu harus disepakati bersama gitu. Siapapun yang terpilih gitu. Yap. Cuma masalahnya ya itu tadi, politik kepentingan jangka pendek itu yang seringkali mengganggu. Itu yang merusak kepentingan jangka pendek yang tidak punya wisdom atas nama politik kebangsaan. Ya. Nah itu kan di atas kepentingan partai-partai itu ada kepentingan bersama, Betul. yang namanya politik kebangsaan. Nah kalau itu jadi acuan menurut saya, pada satu titik kita berkompetisi, tetapi ada di titik lain kita bisa duduk bersama, Ya, membangun bangsa dan negara. Terlepas dari apakah Anda di dalam kekuasaan Atau di atau luar. di luar Di luar. kekuasaan. Terlepas Anda merah, saya putih. Nah, setuju. Apakah Unpad atau Kalau UIN, digabungkan ya kan? merah putih. Oke, baik, Iya, Prof. iya. Gun dan Prof. Adwan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya ini Senang udah sekali. mau berdiskusi bersama Ya. ya terkait isu komunikasi ya, terutama tadi komunikasi politik, komunikasi pemerintah juga, terus bagaimana persepsi publik itu terbentuk khususnya di Indonesia pada hari ini. Teman-teman, pertarungan abad ini bukan hanya soal kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga perebutan perhatian, emosi dan kepercayaan publik. Negara yang gagal membangun literasi masyarakat akan mudah terjebak dalam konflik persepsi, polarisasi sosial, dan krisis legitimasi. Karena itu, pendidikan komunikasi dan literasi publik harus dipandang sebagai bagian dari ketahanan nasional juga. Pemerintah tidak cukup hanya bekerja, tetapi juga harus mampu menjelaskan, membangun makna, dan menghadirkan kepercayaan. Di tengah dunia yang semakin dipenuhi manipulasi informasi dan operasi pengaruh digital, bangsa yang mampu menguasai komunikasi strategis akan lebih siap menjaga stabilitas, demokrasi, dan juga masa depannya. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.